Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai model-model pemanfaatan ICT pendidikan. Yang beranggotakan saya sendiri Fadila Anggreni dan rekan saya Rahmadani Sapitri, Kevin Nugraha, dan Armansyah. Untuk pemateri pertama, kepada Kevin Nugraha dipersilahkan. Baik, yang pertama berbasis e-education. E-education adalah singkatan dari Electronic Education, merupakan sistem pendidikan berbasis media elektronik seperti radio dan televisi. Dan sekarang e-education adalah pendidikan yang menggunakan internet sebagai media utamanya. Sistem e-education memungkinkan untuk diakses melalui berbagai terminal di berbagai tempat sesuai dengan mobilitas pengaksesannya, sehingga lahirlah mobile education. Adapun konsep dari education yang menitik beratkan pembelajaran melalui media komputer dan internet diharapkan para pelajar dan mahasiswa dapat lebih memperluas ruang geraknya dalam memperoleh pendidikan sehingga tidak menambah keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana lainnya. Melihat dari peluang dan kekuatan yang ada dalam e-education menjadi salah satu alternatif pilihan yang perlu diterapkan dalam rangka meratakan pendidikan. Karakteristik model ini sebagai mengandalkan kemampuan pembelajaran jarak jauh, sehingga tidak terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu. Dengan demikian, daerah-daerah yang awalnya sulit dijangkau dengan model pendidikan konvensional tentunya akan teratasi dengan penerapan dalam bidang pendidikan ini. Adapun contoh dari beberapa aplikasi e-education. Yang pertama, e-edukasi.net. Yang kedua, forumpendidikan.com. Yang ketiga, eduarticles.com. Yang keempat, kabarinIndonesia.com. Yang kelima, warungilmu.cgb.net, dan lain-lain. Yang kedua, Learning Management System atau LMS. Learning Management System adalah sebuah kesatuan perangkat lunak yang secara komprehensif terintegrasi pada berbagai fitur untuk pengiriman dan pengelolaan kurs atau kursus. LMS akan secara otomatis menangani fitur katalog kurs, pengiriman kurs, penilaian, dan kuis. Kesimpulannya, pengertian dari LMS ini adalah sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Dari pengertian tersebut, maka cakupan LMS tidak hanya terbatas pada pembelajaran akademik. Akan tetapi, perusahaan atau badan usaha dapat menggunakan LMS untuk mengupgrade kompetensi para karyawannya. Adapun manfaat dari Learning Management System atau LMS, yang pertama, membantu guru merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru dalam mendokumentasikan proses pembelajaran serta pelaporan proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Armansyah, kepadanya dipersilahkan. Baik, virtual laboratory. Lab virtual adalah simulasi yang dioperasikan komputer dalam bentuk perangkat lunak. Komputer interaktif yang dapat mencoba kegiatan laboratorium seolah-olah seperti laboratorium sekolah. Fungsi dan manfaat virtual laboratory. Yang pertama, akses dalam laboratorium virtual dapat diakses. Kemudian biaya 50% diperoleh dengan biaya pengelolaan dan pemeliharaan sangat menurun. Kemudian pastinya pembelajaran telah disupport agar menjadi lebih baik dalam proses praktikum. Kemudian berguna untuk melakukan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat ditukar. Kemudian dalam membuat laboratorium dapat dikurangi biayanya. Kemudian ada repositor online. Repositor online atau yang biasa disingkat repo merupakan sebuah alokasi ruang atau tempat untuk penyimpanan aplikasi yang memiliki jumlah ratusan atau bahkan mencapai ribuan yang bisa diakses melalui internet. Contoh repositor online yang pertama Universe, kedua Restricted dan Multiverse, kemudian Multiverse, dan keempat Main. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai e-book. E-book berperan penting dalam proses pembelajaran karena memiliki keunggulan. Beberapa fungsi e-book sebagai media belajar yaitu dapat meningkatkan produktivitas,
belajar, e-book sebagai referensi yang tidak terbatas, jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar. E-book sangat mudah untuk dibawa dalam banyak file, sehingga pendidik tidak kehabisan bahan belajar untuk peserta didik. E-book dapat mengurangi beban pendidik dalam menyajikan informasi. Informasi yang diberikan melalui e-book lebih konkret dan memungkinkan pembelajaran bersifat individual, sebab tidak tergantung pada informasi yang diberikan pendidik. Kemudian, e-book pada intinya adalah sebuah buku yang didesain ke dalam bentuk elektronik. Pembaca memerlukan sarana seperti komputer, netbook atau laptop, smartphone, atau tab untuk membaca produk elektronik tersebut. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa e-book adalah suatu buku yang bentuknya digital atau elektronik, di mana biasanya berisi informasi atau panduan atau tutorial. Buku elektronik ini hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan smartphone. Kemudian, e-book biasanya diterbitkan dengan salah satu dari dua cara seperti di bawah. E-book biasanya diterbitkan dengan salah satu dari dua cara, yakni buku yang telah dicetak pada kertas kemudian diubah menjadi format e-book. Dengan demikian, populernya e-book reader, maka semakin banyak buku cetak yang juga diterbitkan dan dijual dalam format digital atau e-book. Kemudian adapun fungsi e-book secara umum adalah sebagai media untuk membaca informasi secara digital melalui perangkat khusus. Umumnya pengguna e-book adalah mereka yang sudah tahu mengenai teknologi dan terbiasa membeli e-book untuk media belajar. Kemudian contoh pengaplikasian e-book yaitu yang pertama Amazon Kindle, 2 Moon Plus Reader, yang ketiga Libby by Overdrive, yang keempat Google Play Books. Selanjutnya e-journal. E-journal adalah platform digital untuk jurnal terbitan Balitbank Hukum dan HAM. Di dalamnya terdapat jurnal de jure, jurnal HAM, dan jurnal kebijakan yang dapat dibaca secara gratis. Di era informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, perpustakaan mulai mengembangkan diri untuk tetap memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang dapat dengan efektif dan efisien dalam memberikan informasi yang relevan. Dalam usaha tersebut, perpustakaan membuat salah satu langkah yaitu mendigitalisasikan koleksi-koleksinya agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna dimanapun berada dan kapanpun tanpa harus datang ke perpustakaan secara fisik, salah satunya dengan jurnal elektronik atau e-journal. E-journal ini merupakan terbitan serial seperti bentuk tercetak, tetapi dalam bentuk elektronik yang biasanya terdiri dari 3 format, yaitu teks dan grafik, serta full image atau dalam bentuk PDF. Dengan adanya e-journal, pengguna dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan informasi yang terupdate karena jurnal merupakan suatu terbitan berkala yang berbentuk majalah, di mana isinya memuat informasi ilmiah mengenai penemuan karya mutakhir dalam kajian ilmu pengetahuan. Dengan adanya jurnal atau e-journal, dapat menjadikan e-journal sebagai sumber belajar dalam memenuhi kebutuhan pengguna atau pengetahuan dan informasi. Sedangkan e-journal sendiri merupakan karya ilmiah yang selalu terupdate informasinya dari buku. Sumber belajar sendiri merupakan sumber semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Jenis publikasi e-journal yaitu yang pertama seperti versi CD-ROM offline, yang kedua jurnal berbasis online atau e-journal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdhani, kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja. Ensiklopedia adalah merupakan suatu karya acuan yang disajikan dalam sebuah buku yang berisi mengenai keterangan tentang semua bacaan, pengetahuan, ilmu, dan teknologi, atau yang merangkum secara komprehensif suatu cabang ilmu dalam serangkaian artikel yang tajik dan subjeknya disusun berdasarkan abjad. Tujuan pemanfaatan ensiklopedia terlihat bahwa dari bentuknya menyerupai kamus, artinya ensiklopedia juga menjadi acuan yang disusun berdasarkan abjad yang disertai keterangan mengenai maknanya, tergantung pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, dalam kamus yang biasa dijumpai menjelaskan mengenai biografi seorang tokoh, kronologi pengembangan, dan lain sebagainya.
Meski demikian, ada perbedaan mencolok antara kamus dan ensiklopedia. Terletak pada dimuatnya istilah dan metodologi dalam kamus ensiklopedia serta sifat keterangannya yang lebih ringkas dan biasanya bersifat teknis. Kemudian jenis-jenis ensiklopedia. Pada dasarnya ensiklopedia terdiri atas ensiklopedia khusus dan umum. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kini ada ensiklopedia digital yang juga mulai dikenal dan bahkan digunakan oleh mayoritas orang. Tentu saja jenis-jenis tersebut dibagi berdasarkan tujuan, keluasan, dan corak intensitas penyusunannya. Oleh sebab itu, dijelaskan mengenai jenis-jenis ensiklopedia dan perbedaannya, sehingga bisa mengetahui dan menganalisis termasuk jenis apakah ensiklopedia yang saat ini digunakan. Yang pertama, khusus. Ensiklopedia khusus atau yang juga kerap disebut ensiklopedia subjek adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Artinya, informasi yang terdapat di dalamnya lebih khusus dan juga membahas mengenai satu subjek dengan cara lebih terperinci. Misalnya mengenai kesehatan, tanaman, binatang, agama, sastra, dan pembahasan khusus lainnya. Yang kedua ada umum. Sementara itu ensiklopedia umum adalah ensiklopedia yang berisi mengenai informasi dasar tentang hal-hal, abstraksi, konsep, atau kejadian-kejadian umum. Umumnya tidak ada batasan khusus dalam cakupannya, akan tetapi ensiklopedia jenis ini biasanya diterbitkan di suatu negara dengan memberi penekanan tertentu pada negara tempat terbitnya ensiklopedia tersebut. Ensiklopedia umum kebanyakan diterbitkan untuk dapat digunakan di dalam suatu negara sehingga judulnya sering menyebut kata nasional atau nama suatu negara tertentu yang isinya menekankan mengenai informasi negara yang bersangkutan, meski beberapa juga memuat informasi penting dari negara lain. Yang ketiga ada digital. Jika ensiklopedia cetak merupakan bahan rujukan yang menyediakan berbagai informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan yang berisi mengenai ilmu mendasar sampai dengan berbagai keterangan yang disusun secara sistematis agar pengguna lebih mudah memahami isi dari ensiklopedia tersebut. Beberapa dengan digital atau online, berbeda dengan digital atau online. Ensiklopedia digital atau online artinya ensiklopedia yang terhubung, terkoneksi, aktif, dan siap untuk dioperasikan kapan saja dengan cara dikontrol melalui komunikasi oleh komputer. Artinya, ensiklopedia online atau digital ini membutuhkan alat atau device yaitu komputer yang terhubung dengan internet, baik modern atau jaringan internet lain. Dapat disimpulkan bahwa ensiklopedia digital atau online adalah kondisi di mana ensiklopedia ini bisa diakses secara digital atau online melalui laman website tertentu yang terkoneksi oleh internet. Kemudian manfaat ensiklopedia. Setelah mengetahui kepengertian dan jenis-jenisnya, perlu diketahui juga bahwa diciptakan atau dibuatnya ensiklopedia ini memiliki manfaat tersendiri. Menyebutkan bahwa pada dasarnya ada 3 tujuan untuk manfaat secara umum. Yang pertama, source of answer to fact question. Yang kedua, source of background surface. Yang ketiga, direction surface. Kemudian contoh ensiklopedia yang bisa dijadikan rujukan: Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedia Gamelan Indonesia, kemudian ada terakhir website wikipedia.com. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.